Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini kita akan melihat lebih dekat fitur-fitur AI Samsung Galaxy A36 dan kita akan melihat seberapa pintarnya. Mari kita mulai. Untuk video ini kami akan menguji dua fitur utama, Bixby Vision dan Auto Cropper yang sudah ada di galeri Anda, di setiap Samsung baru. Baiklah, mari kita lihat Bixby Vision terlebih dahulu. Kita dapat mengaktifkan Bixby Vision jika kita gulir hingga ke bawah di dalam setelan, M ke aksesibilitas, di sini ke peningkatan penglihatan, dan jika kita gulir hingga ke bawah, kita memiliki Bixby Vision untuk aksesibilitas. Sekarang kami tidak akan menggunakan ini untuk aksesibilitas. Sebaliknya kami akan menggunakan ini untuk pengujian. Jadi mari kita pergi dan tampilkan Bixby Vision di layar aplikasi, dan saya juga akan tetap mengaktifkan tampilkan tombol rana, karena jika kita tidak punya tombol rana, maka Bixby hanya akan terus berbicara sampai ponselnya mati atau apalah. Jadi sebagai gantinya, saya akan tetap mengaktifkan tampilkan tombol rana, agar saya benar-benar bisa mengontrol kapan Bixby berbicara. Jadi sekarang kita bisa masuk ke layar beranda dan di sini kita bisa melihat Bixby Vision. Sudah ada pembaruan. Ya, jelas saja ujiannya tidak akan... tidak ada pembaruan. Saya minta maaf. Pembaruannya tidak tersedia, jadi anggap saja saya menggunakan versi terbaru di sini. Jadi kami punya beberapa pilihan berbeda. Mungkin yang paling menarik adalah Scene Describer dan Object Identifier. Jika Anda pernah menggunakan Google Lens, Anda mungkin tahu tentang fitur-fitur ini. Tapi mari kita mulai dengan pengujian. Baiklah, katakanlah Scene Describer. Jadi saya akan mengambil ponsel saya, dan katakanlah saya ingin mengambil foto tanaman kecil ini. Jadi mari kita lakukan dengan cepat. Dan saat Anda, mungkin saya telah mematikan talkback. Saya mungkin, sebenarnya itu, baiklah, tidak usah dipikirkan. Ini adalah tanaman merambat yang... sekarang sudah kembali. Itu, ya, memang tidak akurat. Saya berharap bisa mendeskripsikan potnya sendiri dengan sedikit lebih detail. Seperti yang Anda lihat, potnya sendiri sangat bagus. Seperti pot ini punya tekstur yang bagus, bahkan ada tekstur segitiga. Baiklah, mari kita kembali ke Scene Describer dan mari kita coba sesuatu seperti logo kecil kita. Mungkin saja alat ini akan mendeteksi bahwa saya sedang memegangnya di tangan, jadi mari kita uji. Ya, maksud saya, itu tidak salah. Memang benar itu adalah objek berwarna hijau, meskipun saya tetap berharap bisa memberikan detail yang lebih spesifik. Meskipun mendeskripsikannya sebagai tombol power dengan sedikit panah di dalamnya, ya mungkin itu terlalu canggih. Jadi jangan terlalu menuntut. Terakhir tentang Screen Describer, saya punya cangkir teh kecil saya di sini. Jadi mari kita coba lihat cangkirnya sendiri. Mungkin juga alat ini akan mendeteksi teksnya. Itu akan menyenangkan. Pertama-tama, itu bukan mock copy. Saya menggunakannya untuk teh, tapi saya rasa mereka seperti tidak benar-benar bisa mendeteksi itu. Kedua, saya benar-benar berharap alat ini bisa misalnya memberitahu apa yang tertulis di MOOC-nya. Saya sengaja mengambil foto agar teksnya mudah terlihat dan alat ini tidak benar-benar mendeskripsikannya. Saya rasanya seperti, Bixby punya batasan bawaan tentang berapa banyak kata yang bisa dia ucapkan, dan itu cukup mengecewakan, jujur saja. Meskipun dia menyadari kalau itu memang sebuah cangkir dan ada sendok di dalamnya dan dipegang oleh tangan, jadi ya, bagus. Saya juga bisa mengambil foto jempol ke atas. Saya harap tertulis jempolan. Jadi ayo pergi dan... itu mengecewakan. Maksudku, aku tinjunya akan seperti ini. Apakah aku seperti memegang tangan lain yang terserah. Bixby Vision bukanlah pilihan terbaik bagi saya. Kita juga bisa menggunakan Object Identifier.
Tapi, oh, apa-apa? Kapan, apa? Wah, oke, sebetulnya saya penasaran sekarang. Ayo kita coba lagi. Menyukai. Oke, jeda. Ya, setelah mengapa Anda harus mengaktifkan tombol daya, tombol jeda, atau tombol rana, karena Bixby akan terus berbicara dan menyalak selama berjam-jam. Ini sangat menarik dan sungguh luar biasa karena sistem ini mampu mendeteksi keberadaan adanya cincin yang terpasang dengan jelas di jempol tangan saya. Jadi mari kita sekarang mencoba untuk mendeteksi tanaman kecil kita yang mungil dan indah ini di sini secara langsung di hadapan kita. Oke, mari kita saksikan bagaimana proses ini berlangsung dengan seksama. Tidak ada yang tahu tentang bagian itu sendiri, saya lihat. Ya, oh. Maksudku, itu lebih seperti bagian bagimu. Oke. Mari kembali ke logo kita. Oh. Wah, saya harap logo kami bisa berfungsi sebagai pembuka botol. Mari kita coba sekali lagi, ya. Oh ya, tentu saja, itu pasti adalah sebuah aksesori rambut yang indah dan saya memang benar-benar berada di dalam gedung ini, di dalam ruangan yang nyaman. Terakhir, mari kita coba cangkir saya sekali lagi. Mungkin ia akan mendeteksi teksnya sendiri. Oke, jadi ini cukup mendasar, namun saya harus mengakui bahwa aksesori rambut yang unik dan stick USB yang mungil itu benar-benar lucu dan menggemaskan. Saya tidak akan berbohong sama sekali. Sejujurnya, saya benar-benar bersenang-senang dalam jumlah yang sangat besar dan menikmati setiap momennya dengan sepenuh hati. Detektor warna seharusnya bekerja tanpa masalah, seperti di sana. Oh, tanganku, oke. Jadi teksnya, pembaca juga harus berfungsi dengan baik. Sekali lagi. Jika Anda pernah menggunakan layanan Google apapun, Anda akan melihat itu berhasil. Bagus. Dan itu bukan font dasar. Maksudku, saya rasa tidak akan ada AI yang kesulitan membaca font ini. Tapi ya, saya rasa kita sudah cukup dengan Bixby untuk saat ini, karena suaranya cukup keras dan ya, saya tidak akan membicarakannya lagi. Namun masih ada satu fitur besar, yang menurut saya pribadi jauh lebih saya sukai dibandingkan Bixby Vision, yaitu Object Eraser. Mari kita ambil beberapa foto. Dan kita harus menyalakannya. Jadi mari kita foto sebuah logo di sini. Saya akan merusak sedikit adegan saya dengan menambahkan lebih banyak logo. Jadi kita bisa lakukan itu. Saya akan menambahkan sebuah tanaman di sini. Jadi mari kita letakkan tanamannya di sini dan saya akan sengaja menaruhnya di area bayangan karena saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Object Eraser terhadapnya. Dan terakhir, saya ingin mengambil tanaman itu sendiri dan mengambil foto saya sedang memegangnya, tapi saya ingin tangan saya lebih terlihat, jadi mari kita zoom out sedikit. Oke. Jadi sekarang, saya bisa mencoba untuk menciptakan kembali adegan kecil saya yang bagus di sini. Sekarang teman-teman, kita akan sedikit bersenang-senang dengan Object Eraser untuk menguji apakah fitur AI ini memang benar-benar secanggih itu atau tidak. Jadi mari kita buka galeri dan mari kita lihat foto-foto yang baru saja kita buat. Untuk menggunakan Object Eraser, kita bisa klik icon AI kecil di sini. Ya, sebaiknya lanjutkan. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, kita punya kemampuan untuk melakukan remaster atau menghapus objek, atau kita juga bisa langsung ke icon pensil dan pergi ke 4 titik ini, di opsi paling akhir, dan di sini kita punya Object Eraser. Jadi sekarang, kita tidak hanya bisa menghapus bayangan atau menghapus pantulan yang seharusnya bisa berjalan dengan baik. Tidak terdeteksi ada bayangan. Nah, itu menarik, tapi kita bisa coba-coba nanti. Jadi tes pertama adalah yang paling mudah, mari kita coba hapus logo kecil kita dari foto. Mari kita tekan hapus, dan kita lihat apakah, seperti yang bisa kalian lihat, ini tidak bekerja dengan sempurna.
Salah satu keunggulan kecilnya adalah kamu bisa langsung melingkari lagi. Seharusnya ini bisa mendeteksi tanda hitam yang cukup tak terduga dan juga tidak biasa. Wow, kamu bisa coba lakukan itu sekali lagi. Jadi mari kita hapus lagi. Masih ada sedikit bayangan di sini. Hampir tidak terdeteksi. Oh, sekarang sudah tidak terdeteksi lagi. Hah. Ya, itu mengecewakan. Mari kita tekan selesai. Mari kita tekan simpan sebagai salinan. Jadi sekarang ini, aku bisa lakukan itu dengan, biar aku coba pindah-pindah. Bisa nggak aku? Aku nggak bisa memindahkan ini. Aku kecewa sekali. Aku bisa, tapi tidak ke tempat lain di folder yang berbeda. Cukup mengecewakan. Tapi bagaimanapun ini foto aslinya dan ini foto dengan logo yang sudah dihapus. Seperti yang bisa kamu lihat ya, sebenarnya kamu tidak benar-benar bisa melihatnya, tapi ada blur yang cukup jelek. Bagaimanapun, mari kita lanjut ke tes lainnya karena kita tidak punya banyak waktu. Di sini kita punya 3 logo yang berbeda. Mari kita coba masuk ke penghapus objek sekali lagi dan mari kita uji apakah kali ini akan bekerja lebih baik atau tidak. Kita bisa mulai dengan yang hijau besar karena bayangannya tidak terlalu sulit. Meskipun saya bertaruh sekarang bahwa bayangannya akan... bayangannya benar-benar hilang kali ini. Saya terkejut. Wow. Saya merasa itu tidak terlalu terlihat di video, tapi ada-ada saja. Seperti ini warna abu-abu dan ini warna putih. Ini seperti putih yang sangat spesifik. Yang tertinggal setelah logo menghilang. Apakah itu terlihat? Menurut saya iya. Saya bisa coba menurunkan kecerahan. Ya, seharusnya kamu bisa melihat sedikit efek di sini. Tapi biar saya lakukan itu sekali lagi. Saya akan menganggap tes ini lolos. Meskipun sekali lagi ini tidak dilakukan dengan sempurna. Jadi mari kita... saya menyimpan ini. Ya, sekarang kita tidak punya yang asli. Ini cukup menyedihkan. Bagaimanapun, lanjut ke tes berikutnya. Yang hampir paling sulit. Meskipun saya masih ingin menyiksa AI ini sebentar lagi. Jadi mari kita kembali ke Object Eraser. Dan sekarang, pertama-tama, mari kita coba menghapus bayangan. Sayangnya, ia tidak mendeteksi adanya bayangan, yang cukup menyedihkan karena kita dapat melihat dengan jelas bayangan yang dihasilkan oleh pot tanaman. Tapi, mari kita abaikan itu. Sekarang, untuk ujian besarnya, mari kita coba lepaskan pot tanaman itu sendiri. Jadi saya akan mengitarinya. Ia berhasil mendeteksi bentuknya. Seperti yang Anda lihat, bayangan sudah dihilangkan, tetapi kita akan mencoba menghilangkan bayangannya nanti. Bayangannya jelek sekali dan bodoh sekali meninggalkannya. Dan kita dapat mencoba menghilangkannya, karena sekarang itu adalah kekosongan hitam yang mengerikan. Jadi mari kita coba menghapusnya. Itu sama sekali tidak bagus. Itu sungguh sangat jelek sekali. Saya tidak sengaja menekan selesai. Baiklah, mari kita coba. Ini mencari saran. Mungkin kita bisa menghapus bayangan sekarang. Apakah ada ada bayangan. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, mari kita tekan selesai. Dan kali ini, mari kita tekan 3 titik dan simpan salinan. Seperti yang kamu lihat, logo di kiri sini, salah satu sisinya sekarang ada di dalam The Matrix. Mungkin seperti di realitas alternatif, realitas atau semacamnya. Jelas ini bukan pilihan terbaik. Meskipun sejujurnya, bagian logo ini memang tertutup bayangan yang cukup gelap, dari pot tanaman. Dan pot tanamannya sendiri sudah hilang. Seperti tidak ada jejaknya sama sekali. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, kamu juga akan melihat bahwa bagian ini juga tidak terlihat. Namun AI benar-benar mendeteksi tekstur ini dengan sangat mulus. Sekarang kamu bisa lihat bahwa tekstur ini seperti sedikit lebih gelap. Teksturnya memiliki lebih banyak detail, dibandingkan yang ini. Saya tetap bilang hasilnya cukup bagus.
Jelas kalau kamu ingin menghapus spot ini secara normal, kamu akan menggunakan, kamu tahu, beberapa alat di Photoshop dengan mungkin bantuan AI atau mungkin hanya, mencari teksturnya sendiri. Tapi untuk ponsel, ya, menurut saya ini lumayan lolos uji. Satu-satunya masalah adalah logo di pot, realitas alternatif atau apalah itu. Dan terakhir, untuk tes terakhir menghapus pot dari tangan saya, karena saya benar-benar penasaran, sangat penasaran apa yang akan terjadi dengan tangan saya setelah saya mencoba menghapus potnya. Saya tidak mau menghapusnya. Dan kita bisa coba menghapus bayangan di sini. Seharusnya bisa mendeteksi bayangannya. Hampir berhasil. Itu jauh lebih baik. Jadi kita tidak akan menghapus bayangan apapun. Sebaliknya kami akan mencoba menghapus pot tanaman itu sendiri. Jadi mari kita coba dan lasso itu. Ia mendeteksi, tanaman kecil kita. Aku bertanya-tanya apakah aku akan mendapatkan lebih banyak jari atau tidak. Jadi mari kita tekan hapus. Oke. Wah, ini benar-benar mantap sekali. Itu adalah efek yang sangat menarik dan cukup mengejutkan. Rupanya tanganku sekarang berdarah, dan aku menyadari bahwa salah satu jari-jariku juga, sepertinya berada di dimensi atau realitas lain yang sama sekali berbeda. Yang mana ini jelas bukan pilihan terbaik yang bisa terjadi dalam situasi seperti ini. Mungkin kita dapat mencoba memperbaikinya dengan mencoba mengikat bagian ini di sini. Apakah itu akan berhasil? Enggak. Jadi mari kita kembali. Tombol saya eras bayangan bahkan tidak tersedia, jadi saya akan mencoba menggunakan penghapus objek sekali lagi. Aku akan seperti menyegarkannya. Kita bisa menghapusnya. Kita bisa mencoba menghapus bayangan. Apakah ini akan berhasil? Oke, sepertinya berhasil. Tanganku masih berdarah secara harfiah dan sekarang jari kelingkingku juga setengah hilang di realitas lain yang aneh, membingungkan, dan terasa sangat ganjil. Maaf soal itu. Aku benar-benar terkejut. Wah, bagaimanapun mari kita tekan selesai dan tekan simpan salinan. Jadi aku harap kamu bisa melihat, kemampuan AI ini tidak ada yang luar biasa. Maksudku tidak ada yang hebat. Kamu tidak bisa melakukan pengeditan foto tingkat lanjut dengan alat ini. Tapi untuk menghapus objek sederhana dari latar belakang, seperti di sini menurutku ini sudah cukup baik. Tapi untuk hal-hal yang lebih rumit, kita bisa jelas melihat bahwa AI ini memang kesulitan. Tapi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.